Kebijakan PSBB selama pandemi COVID-19 membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah untuk menghilangkan kebosanan selama menjalani isolasi mandiri, wisata virtual bisa menjadi pilihan. Selain menghibur, kegiatan wisata virtual juga bisa menjadi media terapi bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Pelaksanaan physical distancing yang menyarankan agar masyarakat melakukan segala kegiatan dari rumah tidak lantas menurunkan kreativitas anak muda, mahasiswa program pariwisata berkelanjutan UNPAD ini. Mereka menciptakan inovasi baru dalam berwisata, yakni Virtual Project, yang mengemas paket wisata virtual sebagai alternatif berwisata di tengah pandemi. Dengan biaya 20 hingga 30 ribu rupiah untuk durasi waktu 2 jam, masyarakat bisa mengikuti wisata yang tersedia. Salah satunya adalah virtual tour desa wisata ke desa wisata Ngelanggeran, Yogyakarta. Dan untuk lebih mengetahui mengenai destinasi wisata yang dikunjungi, Virtual Project juga menyediakan pemandu wisata serta melibatkan pelaku UMKM setempat untuk menjelaskan mengenai tempat wisata yang dikunjungi. Nah, penasaran seperti apa konsep wisata virtual mengunjungi daerah-daerah di Indonesia? Kita akan berbincang langsung dengan Irwan Tamrin selaku Chief Marketing Officer Virtual Project. Selamat pagi Mas Tamrin. Pagi. Ya, Mas, ini gimana sih cara kerjanya virtual tour ini? Apakah saya yang menggunakan aplikasi atau nanti harus mendaftar dulu atau beli tiket dulu? Kita sebenarnya mencoba menggunakan yang sudah ada. Aplikasi utamanya Zoom pastinya. Karena kan biasanya Zoom hanya dipakai buat webinar, buat meeting dan lain-lain. Kita mau coba terapkan dalam bentuk virtual. Bagaimana kalau orang-orang kita ajak jalan-jalan, tapi cara penyampaiannya bukan kayak kuliah atau kayak seminar gitu ya, karena jadi kaku. Benar-benar kita buat kayak seolah-olah lagi jalan-jalan. Mereka melihatnya langsung di monitor gitu. Jadi kita arahkan seperti itu. Penggunaan aplikasi yang dipakai itu Zoom, 360, Google, semua yang dibutuhkan gambar video. Oke, jadi cara kerjanya ini nanti ada tour guide ya, yang dia akan membimbing atau menginformasikan gitu area-area tersebut, wisata tersebut terhadap dengan pengikut atau siapa sih travelernya yang ikut di kegiatan tersebut begitu. Jadi gini Mas, kalau misalnya kita yang memulai saja, kata kita mulai saja kan kita tidak memberikan dampak apa-apa terhadap destinasi. Maka kita coba untuk kita mengkaryakan local guide. Jadi as if kita bawa peserta jalan-jalan, let's say katakanlah ke Jogja ya yang di Ngelanggeran. Kita turun di bandara di Adi Sucipto misalnya di Jogja, kemudian disambut sama guide-nya. Nah, guide-nya itulah nanti yang akan menjelaskan perjalanan dari Jogja, dari bandara menuju ke lokasi berapa lama, seolah-olah kita naik bis. Nah, ketika guide ngomong itu naik bis, tim kita udah lagi ngejalanin Google Street View, seolah-olah kita lagi berada di dalam bis. Kemudian nanti ngasih unjuk di sebelah kiri kita ada apa, di sebelah kanan kita ada apa. Sampai di lokasi, guide-nya terus ngejelasin ada apa-apa aja. Nanti kita bantu dengan video-video, dengan foto-foto yang memang misalnya sarananya kurang di Google Street View. Kayak begitu, Mas. Jadi benar-benar seperti jalan-jalan. Tetapi kita hanya di Merasakan rumah. virtual gitu, itu namanya virtual ya. Nah, Iya, lantas berapa virtual. destinasi wisata nih Mas Tamrin yang ditawarkan kepada para traveler? Yang sudah kita buat itu, kalau dari virtual project ada pertama ke Tanah Toraja, kemudian ke Ngelanggeran, desa wisata, ketiga itu ke Gunung Tambora, keempat itu ke Belitung, kelima ke Sawah Lunto, dan terakhir keenam kita ke Bintan kemarin. Nah jadi terakhir pamungkasnya setelah Lebaran kita bawa ke Raja Empat, jadi sudah 7 destinasi yang kita buat. Jadi masing-masing semua konsepnya berbeda. Yang ke Raja Ampat kemarin yang di paling pamungkas kita underwater bahkan. Oke. Jadi virtual tour underwater. Yang menarik nih kita, ini warga yang katanya mahal, mau ke Raja Ampat udah bisa ditawarkan sama virtual tour ya. Cuma 20.000 Cuma ya. 20.000. Oke, Mas Tamrin, menariknya gini, tidak hanya mengajak para wisatawan untuk menjelajah secara virtual di satu wilayah wisata, terutama di desa gitu, tapi juga ada pengenalan terhadap produk-produk UMKM gitu. Nah ini polanya seperti apa? Apakah si tour guide-nya ini juga nanti akan bisa membantu UKM setempat untuk menjual produk-produk lokal di sana? Betul. Ya, jadi karena memang kita
konsepnya pengen sustainable gitu ya dari Magister Pariwisata Berkelanjutan Unpad. Jadi ini setiap kita tur ada temuan-temuan dan di tur yang kedua kita mikir gimana ya caranya bisa melibatkan UMKM yang juga terdampak pandemi ini kan. Akhirnya kita coba minta UMKM lokal untuk menyerahkan foto-foto, display semua produk-produknya kita buatkan katalog. Jadi ketika lagi tur kita mention terus ke peserta bahwa kita nanti akan mampir ke pusat oleh-oleh belanja, katalognya dikirimkan lewat link, ada di chat di Zoom misalnya. Nah di luar dugaan begitu kita coba waktu pertama kali ke Belitung, itu pembelanjaan itu lebih dari 1 juta. Wow. Jadi peserta pada belanja semua, kita kirimkan, akhirnya nyampe ke Belitung dan dari UMKM lokal itu akan dikirimkan paketnya ke peserta masing-masing yang belanja. Sampai dari 3 tempat yang kita cobakan UMKM semua angka belanjanya lebih dari 1 juta. Berarti kita juga bisa belanja oleh-oleh ya? Iya, sambil ikut tur juga bisa Iya. membantu UMKM setempat untuk bisa sustain nih. Layaknya Mas kayak Tamrin. jalan-jalan pulang kan kita bawa oleh-oleh. Iya, betul. Bedanya oleh-olehnya dikirim sekarang ya. Iya. Lalu Mas Tamrin, untuk 1 kali perjalanan nih, berapa orang? Apakah dibatasi? Kita pengen sebanyak-banyaknya, tapi paling banyak itu waktu pas kemarin kita ke Belitung, itu karena menyambut ulang tahun Magister Pariwisata Berkelanjutan Unpad, itu pesertanya hampir lebih dari 140 orang yang ikutan. Gitu. Rata-rata sekitar 70-an, 50 sampai 70-an yang ikut. Banyak ya? Untuk tiketnya sendiri setiap daerah berbeda atau flat sama saja dalam 1 kali misal katakan membuat 1 trip gitu. Nah, untuk 1 orang flat sekian gitu tarifnya gitu, dan wilayah lain juga katakan Raja Ampat lah yang lebih jauh begitu, tarifnya juga sama gitu per trip. Kita nggak terbatas sama trip jaraknya ya, karena kan kita pengennya exposure biar lebih banyak orang tahu tentang destinasi itu. Jadi sebenarnya kita membantu memasarkan destinasi tersebut. Akhirnya kita buat gini, kalau daftarnya 1 orang itu 30.000, tapi kalau daftarnya 5 orang itu 20.000. Makanya harganya 20 sampai 30.000 kayak gitu. Jadi ada paket ya, dibikin paket seperti itu modelnya gitu. Ya, lebih banyak lebih murah. Ada yang ditawarkan nggak selain tadi kan turnya wisata alam nih. Ada juga kan sekarang yang maunya yang ekstrim-ekstrim, misalnya di gua gitu, wisata gua, atau misalnya wisata sungai yang lumayan deras airnya gitu, atau mungkin tempat-tempat yang sebenarnya belum pernah dikunjungi. Kita bergantung sama sarana infrastruktur 360 ya. Kayak contohnya waktu kita ke Tambora, itu banyak destinasi di Gunung Tambora yang belum ada photosphere atau konten 360-nya. Akhirnya kita kasih lewat gambar dan justru itu jadi temuan buat dinas pariwisata. Beberapa dinas pariwisata menghubungi kita untuk membantu membuatkan konten 360. Jadi itu kan adalah media promosi mereka juga. Nah, tapi yang agak berbeda kita coba ketika kemarin ke Raja Ampat. Karena sudah kita mendapatkan konten 360 underwater, jadi kita bawa peserta seolah-olah diving atau snorkeling di dalam laut, melihat semua pemandangannya 360. Oke, ya. Wow, ini keren banget ya. Ke depan itu tinggal kita kumpulkan saja ya, seperti Google Street View yang dia mengumpulkan data-data tersebut, tinggal nanti proyek ini berkembang dan kemudian mengumpulkan hal-hal seperti tadi gitu ya. Wisata-wisata yang memang belum pernah dijangkau oleh masyarakat, tapi sebelum kita ke sana kita bisa lihat dulu seperti itu. Ya, jadi dari hasil riset kita, kan kita memang selalu minta review dari peserta gitu. Dari hasil riset kita bahwa memang ini bisa dijadikan sebagai alat untuk kita mencari tahu sebelum kita tur yang aktual. Jadi sebelum aktual kita virtual dulu. Baik. Dan tadi balik lagi ke kontennya, kalau kontennya kita memanfaatkan yang ada aja di Google. Kalau nggak ada ya mau nggak mau, itulah yang jadi PR buat pemerintah setempat untuk ngebuat sebagai sarana promosi. Terima kasih Mas Tamrin, ini adaptasi para tour guide yang sangat-sangat ini ya, brilian gitu ya. Brilian ya. Jadi ada konsep baru namanya pratur atau pra-event. Oke, terima kasih Mas Tamrin atas waktunya. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.